Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya. Salam sejahtera, salam bijaksana untuk semuanya tanpa memandang suku, ras, dan agama dan warna kulit kita. Semoga semuanya diberikan kesehatan, yang masih berjuang melawan pandemi ini diberikan cepat pulih semuanya. Ekonomi juga akan tumbuh seperti biasanya. Sore hari ini menjelang malam kita akan merefleksikan 76 tahun kemerdekaan kita, perjalanan kemerdekaan kita. Tidak terasa hampir satu abad, menyongsong satu abad kemerdekaan, kita masih menyiapkan banyak sumber daya manusia untuk didistribusikan menjawab tantangan zaman. Tapi semua itu tidak lepas dari perjuangan para pahlawan kita, tidak lepas dari aksi nyata dan kontribusi para pejuang yang sudah mendahului kita. Maka kita sejenak berdoa untuk mereka agar senantiasa kita meneladani perjuangan dan selalu melanjutkan perjuangannya. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Para pahlawan yang hari ini bisa dikenang di buku pelajaran, di mata uang, dan di foto-foto museum, itu tidak cukup untuk kita bisa dianggap meneruskan perjuangan mereka. Tan Malaka, Soekarno, Hatta, Syahrir, Imam Bonjol, Kartini, Sosro Kartono, dan lain sebagainya, itu adalah wajah monumental yang harusnya selalu hidup di hati kita, yang selalu tumbuh bersama jiwa-jiwa penerus bangsa ini. Dan kita kenalkan, sore ini kita tidak sendiri, kita didampingi oleh orang yang luar biasa, guru kita semuanya, Pak Listiono Santoso. Apa kabar, Pak Lis? Alhamdulillah, baik, Mas Haidar. Biasa di luar, bukan luar biasa itu. Luar biasa, biasa di luar juga. Di tengah-tengah pandemi ini aktivitas apa, Pak, yang dilakukan? Ya, aktivitas rutin sebenarnya, kan hanya mengalihkan saja. Kalau situasi di luar pandemi dulu normal ya kita aktivitasnya di luar rumah. Sekarang ya hanya memindah kegiatan aja, mengajar kita di rumah, kemudian rapat juga di rumah, semuanya terorganisir di work from home itu loh. Kegiatan rutin saya itu loh. Ya menulis, ya membaca, ya rapat dan sebagainya. Tapi dari rumah kalau orang-orang produktif itu bisa membuat perubahan ya. Seharusnya seperti itu. Harusnya semua musibah itu harus ada hikmah gitu loh. Setiap ada kejadian-kejadian harus ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk mendapatkan hikmah dari pelajaran itu. Gitu. Itu manusia kan memang harus punya kemampuan seperti itu. Mengambil hikmah. Nah ya, kalau kita positive thinking itu pasti akan ada sesuatu yang baru gitu loh. Dari semua peristiwa maupun masalah. Pasti. Itu optimistisnya seorang filsuf ya. Pak Listiono, kalau katanya Bung Karno ini kan kita jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di antara banyaknya proses sejarah ini, apa yang mesti kita teladani, Pak? Salah satu peristiwa saja untuk urusan kemerdekaan ini, Pak. Banyak sebenarnya, tidak cuma salah satu. Yang pantas kita teladani dari pejuang-pejuang kemerdekaan, baik yang sebelum kemerdekaan maupun yang mempertahankan kemerdekaan, itu banyak, terutama keikhlasan mereka berjuang demi negara dan bangsa. Keikhlasan mereka berjuang demi negara bangsa menunjukkan sebuah komitmen bahwa mereka harus berkontribusi dan bermanfaat bagi kepentingan orang lain itu loh. Itu harus dicatat. Keikhlasan berjuang itu tidak hanya pada aspek material, tapi juga semua aspek, termasuk aspek non material. Itu yang banyak dilakukan oleh pejuang-pejuang kita. Itu yang membuat kenapa kemudian perjuangan menjadi punya makna itu loh. Karena ikhlas. Ini ya, karena dengerin teman-teman yang dimanapun, terutama pejabat publik ini harus ikhlas melayani. Kalau nggak ikhlas, nggak meneladani pahlawan berarti. Benar. Kan begitu. Itu karena orang-orang pejuang itu kan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu loh. Karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka dia selalu hidupnya betul-betul sudah diarahkan pada hajat hidupnya orang lain itu loh.
Itu tipe pejuang seperti itu. Nah, tipe pejuang itu kan hidup di segala zaman itu loh. Pada zaman era kemerdekaan, konteksnya adalah ketika melawan kolonialisme, ya kan, melawan penjajahan, melawan ketidakadilan. Nah, pada konteks sekarang harus ada pemahaman yang lain. Dan setiap pejuang selalu bisa memberikan manfaat dari setiap konteks di mana dia hidup itu. Tipe pejuang itu seperti itu. Makanya saya selalu menyebut pejuang atau pahlawan itu kan orang yang mati sekali tapi hidupnya berkali-kali. Matinya sekali, hidupnya berkali-kali. Dia sudah mati berapa abad yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, tapi kan selalu dikenang sepanjang hayat. Karena punya perjuangan. Ya, karena dia punya kontribusi. Dia punya kontribusi, dia punya manfaat itu loh. Itu sosok pahlawan, itu sosok pejuang. Sehingga sosok pejuang adalah sosok yang kita itu mau dikenang sebagai apa di dalam kehidupan itu loh. Makanya meskipun Hatta sudah meninggal berapa puluh tahun yang lalu, Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, meskipun mereka sudah meninggal, sampai sekarang orang masih mengingat jasa baik beliau itu. Itu yang disebut dengan pejuang. Ya, mereka mati sekali, tapi hidupnya berkali-kali itu. Beda dengan pecundang. Kalau pecundang itu kan hidup sekali, matinya berkali-kali itu. Bahkan kalau dia hidup, didoakan untuk segera mati. Wah, terutama yang kemarin ngambil bansos itu pecundang, ya kan. Kalau nggak ketahuan pasti itu terus. Nah, itu lihat. Yang nimbun obat di tengah-tengah pandemi itu pecundang. Nggak pejuang sama sekali itu, tidak teladan. Selain keikhlasan, Pak Salis, apa yang kita teladani para pahlawan? Kegigihan yang begitu luar biasa, semangat pantang menyerah itu loh. Semangat pantang menyerah yang membuat mereka selalu punya effort yang luar biasa itu loh. Selalu punya gairah, spirit yang luar biasa dalam menggelorakan semua keinginan-keinginan luhur itu loh. Ya kan? Ini yang harusnya diteladani oleh kita. Semangat yang luar biasa ini harus diteladani oleh semua generasi sesudah itu, karena mereka yang hidup dalam sebuah tekanan yang begitu luar biasa, hidup dalam kelaparan, hidup dalam kemiskinan, di penjara, tetap berjuang demi nusa dan bangsa itu. Kita yang hidup dalam sebuah alam kebebasan, masa tidak gigih untuk memperjuangkan itu loh. Itu kan ya aneh itu loh. Patah semangat itu tidak ada di wajah para pahlawan. Ya, itu yang harus diteladani itu. Semangat mereka berhenti ketika mati. Kan begitu kan? Semangat ya, sehingga mereka berhenti. Ketika dia hidup, dia akan selalu berkontribusi. Sepanjang nyawa itu masih mereka miliki, maka sepanjang itulah dia akan selalu berkontribusi. Nah, itu yang harus betul-betul menjadi catatan penting bagi generasi sudah itu. Ya, itu teman-teman sekalian ya. Patah hati boleh anak-anak muda ini, tetapi patah semangat jangan ya, karena hidup kita masih panjang dan kita harus selalu membuktikan itu. Rangkaian-rangkaian itu harus kita ciptakan dengan karya-karya nyata. Kegigihan ada yang lain, Pak, dalam perjuangan para pahlawan kita yang harus kita teladani. Semangat untuk bersatu dan membangun jejaring. Dulu kalau kita lihat kenapa pejuang-pejuang itu bisa berhasil, awalnya cuma bersifat primordial kan, tapi setelah itu kan mereka membangun jejaring, sehingga perjuangan itu ya kolektif gitu loh. Tidak hanya menyelamatkan satu daerah, satu kerajaan, tapi menyelamatkan Nusantara itu loh. Nah, semangat membangun jejaring, semangat bergotong royong, semangat berkolaborasi, ini harus menjadi bagian penting yang harus dicatat dalam catatan sejarah itu loh. Maka kalau kita mau jadi sukses ke depan, kita kompetisi itu sebenarnya harus dipinggirkan, tapi semangat kolaborasi, semangat membangun jejaring itu yang harus betul-betul kita gerakkan itu loh. Mari bersama-sama dengan ajak banyak orang untuk terlibat dalam membangun negeri ini loh. Itu namanya jejaring. Pendidikan kita, sekolah-sekolah, kampus-kampus itu mencetak siswa atau mahasiswa yang punya kemampuan bersaing. Itu tidak cukup sebenarnya, Pak. Itu kan namanya kompetitif. Semangat kompetitif memang perlu supaya generasi itu punya daya saing yang luar biasa. Tapi ternyata itu nggak cukup. Salah satu yang harus dibangun adalah semangat kolaborasi. Ya, kalau kita meneladani para pejuang itu kan mereka berkolaborasi dalam rangka melawan kolonialisme. Nah, dalam konteks sekarang adalah berkolaborasi dalam rangka mencurahkan pikiran kita, energi kita untuk kepentingan nusa dan bangsa. Karena satu kekuatan disatukan dengan kekuatan yang lainnya, itu akan menjadi sesuatu gerakan yang maksimal. Luar biasa. Itu kalau dalam bahasa peristiwa apa kalau dalam sejarah? Kalau dalam bahasa Qoidah fikih itu kebajikan yang diorganisir itu akan bisa mengalahkan kebatilan yang berjalan sendiri-sendiri. Maka kalau mau berbuat baik, ayo mengorganisir banyak
kita kolaborasikan gerakan untuk mencapai sebuah cita-cita bersama. Berbuat baik itu berkolaborasi, jangan berkompetisi. Karena seperti itu. Sekarang pengen baik semua, Pak. Enggak apa-apa. Kelembagaan vaksin sendiri-sendiri. Ya asal iktikadnya adalah dalam rangka untuk menyebarluaskan supaya masyarakat-masyarakat yang tidak terjangkau vaksin itu akan lebih mudah punya akses. Tapi kalau semangatnya hanya ingin membangun citra politik itu ya hal lain. Jangan sampai itu. Jangan sampai lah. Tapi masa hanya untuk vaksin ini citra politik itu jojo lah. Iya, itu vaksinnya negara untuk masyarakat begitu. Oke, Pak Lis. Ada peristiwa perjuangan para pahlawan yang mungkin relevan, Pak. Semuanya insya Allah relevan ya. Tetapi apa yang kita petik selain? Kalau saya sih terutama dikontekkan pada generasi muda terutama ya. Hampir semua perjuangan besar di negeri ini dimotori oleh anak-anak muda. Anak-anak muda, Pak? Hampir semua perjuangan. Anak-anak muda, kelas menengah anak-anak muda. Rebahan, Pak? Rebahan tuh, kelompok rebahan tuh ya? Iya. Oke lah. Hampir semua gitu. Coba lihat, motor penggerak 1908 adalah sekelompok anak muda yang kemudian sudah berpikir tentang bagaimana membangun semangat nasionalisme dengan cara membangun jejaring. Mereka membuat Budi Utomo. Ya kan? Itu sekelompok kecil anak muda. Kemudian 1928 munculnya Sumpah Pemuda. Tanpa Sumpah Pemuda nggak mungkin ada gelora nasionalisme itu loh. Bahwa kita itu adalah satu nusa, satu bangsa, ya kan? Satu tanah air, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia itu juga digelorakan oleh anak-anak muda. Tahun 1945 juga generasi muda yang kemudian mempercepat supaya Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. 1965 gerakan penumbangan G30 SPKI misalnya juga anak-anak muda. 1997 juga anak-anak muda. Artinya apa? Sejarah sudah menjadi bukti bahwa peran yang harus kita jadikan catatan sejarah adalah anak-anak muda itu tidak boleh diremehkan sebagai kekuatan penting dalam mengubah gelombang perubahan peradaban. Itu harus dicatat. Simbol gelombang perubahan. Iya, kita harus percaya bahwa yang bisa mengubah masa depan itu anak-anak muda itu. Makanya benar kata Soekarno, berikan aku 10 pemuda, maka aku ubah dunia. 10 muda yang seperti apa, Pak, itu? Yang dia minoritas tapi kreatif. Nah, kalau Budi Utomo itu kecil. Sedikit orang dari 540 orang yang kuliah, sekolah, tapi sekelompok kecil itu yang kemudian dia membangun minoritas yang kreatif. 1928 juga minoritas yang kreatif. Berarti mengubah tatanan masa depan tidak butuh sejumlah orang besar, tapi sekelompok kecil orang, tapi dia minoritas kreatif yang bergerak itu. Yang kalau kita percaya pada banyak orang itu silent culture, kultur diam. Maka kelompok-kelompok kecil yang membangun inisiasi itu dibutuhkan itu. Ya, kelompok-kelompok yang saya sebut sebagai minoritas. Kelompok 1% tadi. Sebagian kecil orang yang bisa mempengaruhi sebagian besar orang. Benar, itu menjadi agen perubahan. Dan saya kira psikologis masyarakat Indonesia ini Pak, lata, Pak ya. Gimana? Jadi sebenarnya kita mampu sebenarnya membangun sesuatu yang hari ini kalau istilahnya anak sekarang viral, itu pasti digerakkan, termasuk kebaikan, Pak. Makanya memang butuh sekali tadi. Menurut saya kok itu bukan latah, tadi. itu bukan latah, itu sifat natural bangsa ini. Sifat natural bangsa ini yang memang terutama berderma tentang kebaikan itu. Indonesia itu terkenal dengan negara dengan indeks kedermawan yang paling tinggi di dunia loh. Dermawan. Artinya kalau kemudian banyak orang yang mengorganisir kebaikan itu ya sebenarnya banyak sebenarnya itu. Cuma tidak pernah dimunculkan di permukaan. Saking dermawannya itu sampai baik sama para koruptor, Pak. Ya menurut saya ya. Enggak juga. Menurut saya tidak juga. Menurut saya tidak juga. Artinya kadang orang baik itu kan tadi loh. Ya, ikhlas karena. Benar. Makanya kalau ingin melihat pada momentum kemerdekaan ini, maka kalau kita pada konteks kan pada zaman kekinian, kita lihat semangat anak-anak muda masa itu loh. Mereka muda pada zamannya. Sejak 1908 Hari Kebangkitan Nasional itu. Ingat loh, Yamin, Armin Pani, kemudian Tan Malaka, Soekarno, Hatta, itu sudah menggelorakan nasionalisme sejak dia usia belia. Umur 18, 19, 20, bayangkan itu. 19, ketika yang lain masih dia bermain-main, tapi anak-anak itu sudah sejak awal punya pikiran yang hebat tentang masa depan keindonesiaan itu. Jadi akhirnya sudah terlihat bahwa oh ini calon pemimpin masa depan. Karena sejak umur belia sudah kelihatan betul kontribusinya itu. Maka kita hanya berharap pada kelompok-kelompok kecil seperti ini loh.
Kita berharap seperti itu. Dan kalian harus menjadi bagian itu. Ini anak muda sekarang 19 tahun, 20 tahun sampai 25 tahun ngapain Mas Ian? Nah, sebenarnya juga ada sih anak-anak muda kayak gitu yang kreatif. Banyak kok Pak? Banyak. Saya yakin banyak. Makanya menurut saya anak muda yang kreatif tadi harus banyak di blow up, harus banyak dimunculkan dalam ruang-ruang publik itu. Supaya apa? Supaya akhirnya orang akan melihat bahwa kebaikan itu sebenarnya dominan di negeri ini itu loh. Tetapi karena kita selalu melihat bahwa yang negatif, yang anomali yang banyak dimunculkan, ya kan, akibatnya kemudian orang melihat bahwa seolah-olah negeri ini penuh dengan keburukan. Padahal negeri ini persentase sangat sedikit, tapi yang sedikit itu sering jadi anomali, sering jadi faktor dominan. Ini harusnya ada pengimbangan itu. Sekarang saatnya anak-anak muda yang kreatif tadi, ayo munculkan itu. Kita munculkan di publik, Pak ya. Benar. Karena sebagian kecil orang itu akan baik ketika dia punya pengaruh. Benar. Daripada sebagian besar orang yang hanya ikut jadi generasi bebek atau follower saja. Gitu, Pak ya. Tentang saya minum ya? Iya, monggo Pak, diminum dulu. Tirakatan, Pak. Oh, tentang tirakatan. Tirakatan. Nah, biasanya kan mungkin di pandemi ini akan terbatas, Pak. Tirakatan, kemudian beribadah di rumah ibadah juga mungkin akan terbatas. Momentum hari raya yang sebelum-sebelumnya juga akan terbatas. Tetapi sebenarnya apa sih yang harus kita ambil ketika 17 Agustus, malam 17-an dikaitkan dengan tirakatan? Sebenarnya era pandemi ini adalah momentum yang luar biasa untuk kata tirakatan menjadi penting. Secara tidak langsung. Iya, karena kalau kita melihat secara terminologis atau etimologis, tirakatan kan sebenarnya dari bahasa Jawa, tirakat gitu kan. Itu kan punya dua pengertian tirakat itu. Yang satu pengertiannya adalah menahan hawa nafsu. Menahan sesuatu, hawa nafsu yang hasrat duniawi yang nggak penting. Ya kan? Yang kedua adalah datang ke sebuah tempat yang sunyi untuk melakukan refleksi diri. Berarti kata tirakat ini punya makna yang positif, mengendalikan diri sendiri dan melakukan refleksi atas berbagai tindakan-tindakan yang lalu, namanya introspeksi, sambil kemudian kita berharap tentang sesuatu yang masa depan, namanya retrospeksi. Tirakat itu introspeksi yang masa lalu, retrospeksi masa depan. Tirakat itu harusnya dimainkan seperti itu. Nah, musim pandemi itu adalah musim di mana ketika semua orang dilarang berkerumun. Selama ini kan tirakat tuh selalu identik dengan pentas-pentas musik, ya kan? Perlombaan-perlombaan, gebiar. Itu tidak salah. Tetapi ada momentum tertentu di mana tirakat itu adalah merefleksikan diri. Makanya tirakat itu biasanya malam. Malam sampai tengah malam, sampai jam 00 itu kan. Pada waktu kesunyian, itu kan ibaratnya kalau malam itu kan sunyi. Maka tirakat itu adalah bagaimana pada malam itu semua orang merefleksikan diri, mengintrospeksi bagaimana perjalanan bangsa masa lalu, perjalanan diri sendiri masa lalu, untuk kemudian menciptakan sesuatu yang sifatnya retrospeksi. Masa depan ini mau apa sih sebenarnya? Orang nggak mungkin, orang bodoh lah yang tidak pernah belajar tentang masa lalu. Masa lalu penting sebagai titik pijak supaya kita bisa menatap masa depan. Itu namanya tirakat. Nah, tirakat tidak boleh hanya dimaknai sebagai hura-hura klasikal. Tirakat itu adalah suatu kemampuan mengevaluasi dari dalam. Untuk kepentingan apa? Kepentingan yang yaumuhu khairon min amsi. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Benar, introspeksi ya, bukan ketika Tuhan yang Maha Esa, Gusti Allah ini memberikan sebuah pandemi ini bukan berarti ini sesuatu yang menjadikan kita putus asa. Tapi ini menjadikan khidmat kita untuk lebih mengintrospeksi ya, muhasabah diri kalau kita ini apa yang harus diperbaiki. Lalu kita retrospeksi. Iya, retrospeksi untuk kepentingan ke depan. Kepentingan ke depan. Benar. Ada yang harus ditata. Normal baru. Iya. Makanya ini disebut dengan tirakat kita mendesain peradaban. Kita mendesain masa depan. Yang unik adalah menahan sesuatu yang berlebih-lebihan, termasuk hawa nafsu. Hasrat duniawi yang berlebihan. Hasrat duniawi yang tidak penting. Itu tirakat. Mungkin dalam perjalanan dalam konteks tirakat kemerdekaan itu harusnya refleksinya adalah refleksi pada konsep kebangsaan, perjalanan kebangsaan ini loh. Mungkin ada sesuatu yang selama ini salah urus misalnya tentang persoalan bagaimana pembangunan itu tidak hanya bicara tentang pertumbuhan ekonomi, tapi pada akses pemerataan ekonomi misalnya. Itu namanya refleksi tentang bagaimana membangun sebuah kota. Oh, ternyata kota ini selama ini ada yang salah di sini. Desainnya, konsepnya harusnya kota yang humanopolis,
Humanopolis, kota untuk manusia. Yang ramah untuk manusia. Kota untuk manusia, karena kota memang untuk manusia, bukan kota untuk benda. Nah, konsep ini kan hanya bisa dibangun oleh sebuah refleksi diri itu. Humanopolitan. Itu konsep kota untuk manusia itu. Nah, ini hanya salah satu contoh itu. Salah satu contoh bagaimana konsep tirakat itu dipakai tidak hanya mengevaluasi diri sendiri, tapi untuk memperbaiki situasi sosial yang salah. Untuk kemudian sebagai titik pijak untuk membangun masa lalu yang lebih bagus. Itu harus dilakukan. Perlu untuk belajar masa lalu untuk memperbaiki masa lalu. Iya, tidak ada bangsa yang tidak punya sejarah. Sejarah itu penting diajarkan sebagai sebuah refleksi supaya kita bisa belajar dari masa lalu untuk menentukan sebuah masa depan yang lebih baik. Makanya Soekarno betul, jangan pernah melupakan sejarah. Sekali-sekali. Iya, karena peradaban itu kan disusun secara sinkronis kan, sesuatu yang berurutan kan. Sehingga kalau kita bisa belajar sejarah, pasti ada sebuah peristiwa-peristiwa yang bisa kita petik pelajarannya. Oh, pada masa lalu pernah terjadi situasi seperti ini. Sehingga bagaimana masa depan peristiwa yang negatif tidak terulang. Kok seperti pandemi ini. Pandemi COVID adalah kalau kita belajar pada masa lalu, setiap siklus berapa ratus puluh tahun atau ratusan tahun selalu ada pandemi atau wabah atau pagebluk, ya kan? Selalu ada. Selalu ada. Dulu ada wabah kolera, ada wabah demam berdarah. Pada masa-masa mereka itu muncul, flu burung. Pada waktu itu muncul, semua orang ketakutan, ya kan? Karena belum biasa. Karena belum terbiasa. Tapi kan kemudian manusia bisa menciptakan sesuatu untuk beradaptasi dengan situasi baru itu. Ya kan, akhirnya muncullah obatnya, muncullah sebuah protokol kesehatan yang berbeda. Kolera dulu terjadi karena sanitasi manusia buruk, membuang hajat di mana-mana. Tapi karena muncul wabah kolera sehingga orang berpikir membuat kebiasaan baru untuk membangun toilet. Sehingga sekarang semua orang beradaptasi membangun toilet itu. Pandemi juga seperti itu. Dulu mungkin kita nggak pernah prokes, ya kan, nggak pernah menutup masker misalnya. Kalau ini kan kita sudah menjaga jarak. Kita kan sudah pakai prokes kan kita itu, meskipun ada rajin cuci tangan. Tapi itu juga ajaran para pendahulu, iya, nenek moyang kita. Bener, sesuatu pengetahuan lokal yang pernah ada, tapi kemudian mati misalnya, muncul kembali. Karena hikmah pandemi. Karena hikmah pandemi itu seperti coba Mas Haidar, dulu era klasik itu masyarakat kampung itu selalu di depan rumah selalu punya padasan. Kalau teman-teman lihat, padasan itu seperti gentong kecil di depan rumah, ya kan? Di depan rumah. Dan disiapkan di depan rumah. Di depan rumah memang supaya apa? Ketika orang beraktivitas di sawah, beraktivitas dimanapun, ya kan? Sebelum mereka masuk rumah harus cuci tangan dulu, cuci tangan, cuci kaki. Setelah bersih, tidak langsung masuk rumah. Biasanya mereka pergi ke samping, ke belakang rumah, lepas baju di sana, baru mandi, bersih, baru masuk rumah. Itu indigenous knowledge pada masa lalu. Nah, sekarang harus dimunculkan kembali itu loh. Iya. Betul. Ya, sekali lagi introspeksi untuk retrospeksi tadi. Jadi ada makna yang kita ambil dalam situasi pandemi hari ini. Selalu ada hikmah. Memperjuangkan kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan lah. Mengisi kemerdekaan, apa yang bisa kita lakukan untuk hari ini, Pak? Ya, ini sebenarnya pesan penting karena kemerdekaan adalah kalau kita maknai kemerdekaan itu punya dua makna kalau saya sebut. Pertama adalah bebas dari penjajahan dan sebagainya. Makna itu masih negatif. Kemerdekaan harus dimaknai sebagai bebas untuk. Bebas untuk. Kan satu bebas dari satu bebas untuk, ya kan? Secara wacana beda. Nah, kalau selama misalnya, contohnya seperti ini. Kalau orang mengerjakan sesuatu hanya karena bebas dari, itu seolah-olah seperti lepas dari kewajiban itu. Seperti kenapa anak-anak harus membuat PR? Dia rajin betul membuat PR supaya apa? Bebas dari hukuman gurunya itu. Dibangun untuk ketakutannya. Iya, karena bebas dari. Seperti beragama takut neraka gitu, Pak ya. Dia bebas dari itu hanya lepas dari ikatan-ikatan. Itu masih negatif. Kita sudah lepas ikatan dari kolonialisme. Tetapi yang paling penting adalah bebas untuk. Setelah merdeka, kita harusnya menentukan mau menjadi bangsa seperti apa. Kan begitu kan? Bebas untuk ya, Pak. Namanya untuk. Makanya ketika kita semoga akan terjadi, kita akan bebas merdeka dari COVID, tetapi
Jangan nanti kalau sudah COVID-nya selesai sudah nggak mau cuci tangan lagi, sudah kalau sudah beradaptasi, iya. Kalau sudah beradaptasi akan menjadi habits, menjadi kebiasaan. Betul. Jadi itu tadi ya, bebas dari dan bebas untuk. Selama ini kita masih bebas dari. Karena ngerasa sudah lepas dari kolonialisme, lepas dari ikatan-ikatan. Tapi itu masih negatif. Yang paling penting adalah bebas untuk, yaitu bagaimana mengisi kemerdekaan dengan berbagai aktivitas yang positif, yang penting, yang akhirnya kemerdekaan itu punya makna ketika kita sudah bisa menentukan sistem politik kita mau jadi seperti apa, bangunan ekonomi ke depan kita mau jadi seperti apa. Pak. Gitu. Kalau konsepnya Pak Soekarno kan ada istilah Trisakti. Trisakti, ya. Yang pertama adalah berdaulat secara politik, mandiri di bidang ekonomi, berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, berkebudayaan secara Indonesia. Nah, berkepribadian secara berkebudayaan Indonesia lah. Jadi 3 itu bagaimana sih Pak? Nah, menurut saya itu yang sudah bebas konsepnya. Untuk itu. Itu sudah bebas untuk. Bebas sebenarnya. Untuk karena akhirnya sesungguhnya setelah kita merdeka, bagaimana kita harusnya mengembangkan suatu konsep ekonomi yang mandiri, yang tidak terkooptasi oleh kepentingan orang lain. Kenapa? Karena the founding fathers kita itu yakin bahwa kita punya kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kekayaan sumber daya manusia yang melimpah, yang itu pasti akan menjadi aset besar untuk mandiri di bidang ekonomi. Kalau kita sudah mandiri di bidang ekonomi, kita nggak akan mudah diintervensi oleh kekuatan-kekuatan lain. Nggak akan mudah diperbudak oleh kekuatan orang lain. Karena kita sudah mandiri. Karena sudah mandiri, tidak tergantung. Tidak utangnya banyak, tidak. Nah, itu termasuk salah satunya itu. Gitu kan. Yang kedua adalah berdaulat secara politik. Artinya apa? Kedaulatan adalah makna penting karena kita sudah bisa menentukan arah politik masa depan Indonesia itu mau seperti policy apa. Yang baik, good governance-nya. Good governance dan sebagainya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kita boleh menjadi seperti apapun, tapi jangan lupakan bahwa kita adalah berkepribadian sebagai orang Indonesia. Jadi kita boleh menjadi modern tanpa kehilangan identitas kita sebagai warga bangsa Indonesia. Kalau dalam bahasanya von Savigny, setiap bangsa punya voges, punya jiwa bangsa yang membedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Itu yang disebut dengan identitas. Suka drakor, gak apa-apa ya Pak ya? Menurut saya gak apa-apa. Klub di luar negeri ya kan? Ya, itu efek dari teknologi informasi yang begitu masif gitu loh. Tapi yang harus dilakukan tetap harus punya kepribadian. Bahwa itu hanya budaya Indonesia. Itu bagian dari sebuah kebudayaan yang harus kita ketahui, gitu kan? Harus kita ketahui, kita pelajari bahwa ternyata bagaimana Korea itu bisa mengembangkan sebuah konsep ekonomi kreatif di bidang kesenian yang membuat kenapa kemudian bangsa Korea menjadi bangsa yang luar biasa di bidang ekonomi kreatif di bidang itu. Muncul K-pop misalnya, Korean pop misalnya. Kan itu jadi khasnya Korea itu. Nah, bagaimana kemudian anak-anak muda Indonesia yang pecinta drakor tadi misalnya, itu juga bisa menciptakan sebuah konsep ekonomi kreatif di bidang kesenian yang khas Indonesia. Iya. Artinya nilainya yang kita bawa, secara ekspresi kebudayaan kita. Benar. Dan itu yang membuat kenapa Korea Selatan menjadi hebat. Ekonomi kreatif menjadi salah satu tulang punggung pengembangan ekonomi itu. Sehingga orang kalau K-pop mesti Korea, gitu kan? Jadinya K-pop ya Korea. Tapi kalau ngomong tentang coba lihat boy band misalnya, itu kan brandingnya mesti Korea. Nah, bagaimana anak-anak muda Indonesia yang pecinta seni, pelaku seni juga bisa menciptakan sebuah konsep kreatif bidang seni sehingga itu khas Indonesia itu, khas indigenous itu, sehingga orang dunia akan lihat langsung lihat, oh, gue orang Indonesia gitu. Dan itu saya yakin bisa. Oke. Saya yakin bisa. Saya yakin itu banyak makna. Banyak cara kita untuk memberikan adopsi ke negara lain, tetapi jangan pernah melupakan kreasi kita, jangan karakteristik budaya kita ya. Karena itu adalah warisan yang tidak, supaya kita tidak kehilangan kepribadian keindonesiaan. Karena Ronggo Warsito menyebut sebagai ojo sampai wong Jawa kelangan Jawane gitu. Ya, pasar kelangan keramaiane, kedung kelangan banyune. Itu sebenarnya semacam analog sanepo untuk melakukan kritik supaya nanti orang Indonesia kalau toh maju, kalau toh beradab, tidak boleh sampai menghilangkan kepribadiannya sebagai orang Indonesia itu. Kita boleh menjadi modern, tapi merawat nilai luhur kebudayaan bangsa itu. Itu menjadi luar biasa. Itu. Kalau mau jadi orang Islam, ya tetap harus orang Arab. Ya, kata Soekarno seperti itu. Kalau mau jadi Islam, orang Hindu, jangan jadi orang India itu loh. Karena tetap nilai universalnya kita ambil,
tapi identitas kolektifnya sebagai warga bangsa Indonesia tetap harus dipertahankan. Oke Pak, terima kasih. Nah ini saya pengen kasih tokoh Pak. Ini kita ambil nilai positif yang bisa diteladani Pak dari perjalanan para presiden kita. Satu tokoh satu kata dari Pak Lis. Jadi saya nyebut satu tokoh, Pak Lis nyebut satu kata. Ini apa loh ya? Ya oke ya. Iya semoga ya Pak ya. Coba ya Pak ya. Kalau Pak Lis mendengar kata Soekarno, apa yang Anda katakan Pak? Soekarno. Retorikanya bagus. Retorika bagus. Ya. Kalau melihat Pak Harto, Pak? Konsep desain ekonomi, konsep desain pembangunannya jelas. Ya kan? Kalau melihat Pak Habibie, kecerdasan teknokratisnya yang harus dipertahankan. kalau melihat Gus Dur, Pak, Pluralitasnya, semangat menghargai yang perbedaan itu yang lihat Gus Dur. Ibu Megawati, Bagi perempuan yang berjiwa maskulin dalam berkuasa itu. kalau Pak SBY, Apa ya Pak SBY ya? Mungkin kedisiplinan dia sebagai orang yang mantan seorang tentara, sehingga dia disiplin dalam, dia hati-hati betul dalam berbicara dan sebagainya itu unsur masih menentukan kebijakan, Pak. Iya, hati-hati betul itu. Terakhir, Pak Jokowi, Pak. Kerja. Kerja. Karena mungkin Pak Jokowi itu konsep narasinya tidak sehebat banyak orang presiden sebelumnya narasinya, tetapi konsep kerjanya langsung bisa dimunculkan gitu loh. Iya. Kalau narasinya mungkin sangat berbeda dengan Soekarno yang naratornya luar biasa, Soeharto yang kekalemannya ngomong tentang Jawanya, Gus Dur, Habibie itu kan narasinya hebat. Kalau Jokowi memang narasinya tidak begitu hebat, tapi praktek kerjanya yang harus jadi teladan gitu loh. Makanya dia menyebut sebagai kabinet kerja. Artinya apa? Semua presiden kita punya keunggulan komparatif masing-masing yang tidak boleh dilemahkan satu sama lain. Pejabat publik itu harus kita dukung dan kita support itu. Kalau kita kritik boleh, tapi jangan hina pejabat publik. Wong dalam tradisi Jawa itu, ketua RT aja nggak boleh dihina, kok ini presiden dihina loh. Dalam tradisi Jawa loh. Iya, Pak Jokowi itu. Jadi anggota menterinya Pak Jokowi, siapapun sekeliling Pak Jokowi, kalau nggak bisa kerja, reshuffle. Ya evaluasi dulu. Evaluasi dulu ya. Langsung gitu. Ya ini ada bedanya antara anak muda sama Bener. orang tua, Pak. Ya kalau anak muda kan memang semangat idealismenya. Ya kayak Karl Marx muda, Soekarno muda kan ketika tua berbeda betul. Ketika saya muda juga idealisme menggebu-gebu. Dan banyak tokoh bangsa yang mati muda, Pak. Lah ya tapi itu nggak boleh jadi kasus, Iya. Jadi kasus dulu. Itu kasuistik dulu. Tapi Suhoki, bahwa Malaka, ya. bahwa anak muda itu selalu menggelorkan perubahan karena dia idealis. Karena dia hidupnya tidak terbebani dengan berbagai norma-norma struktur gitu loh. Hidupnya di luar struktur, maka dia idealis. Maka kata Tan Malaka, satu-satunya kekayaan anak muda itu idealisme. Dan harta yang harus dijaga. Harus dipertahankan, jangan digadekan, jangan kamu jual idealisme itu. Kalau anak muda sudah kehilangan idealismenya, maka kita mau berharap pada siapa lagi negeri ini tuh. Makanya ketika ada kekuasaan yang anomali, perjalanan ekonomi yang menyeleweng misalnya, anak muda lah yang kemudian menjadi anak muda jangan mudah diarahkan. Mari kita bikin arus gelombang perubahan yang baru. Ya, dan kita harus percaya bahwa anak muda yang menciptakan perubahan itu. Saya termasuk orang percaya. Makanya benar. Kenapa orang tua itu tidak pernah bisa diajak untuk berpikir tentang masa depan? Orang tua itu selalu berpikir masa lalu, karena dia pernah punya masa lalu itu. Makanya kalau orang tua pasti kalau dia ketemu dengan sesamanya, yang diceritakan waktu dia SD, waktu dia SMP, waktu dia berjuang. Tapi kalau anak muda, visionaritas, Pak. Iya, karena anak muda itu masa lalunya masih pendek, maka dia masih punya harapan tentang masa depan. Oke. Maka perubahan hanya bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Pelopor perubahan. Ya, itu. Terima kasih Pak Lis. Waktu yang terbatas. Oh, udah selesai. Silaturahim juga terbatas, yang serba terbatas, tetapi kita tidak akan pernah kehilangan makna. Siap, substansi dalam kehidupan, dan semoga Pak Lis dan semuanya bisa diberikan kesehatan. Amin. Bisa dipulihkan semuanya agar kita bisa berbagi kebahagiaan lagi, mengekspresikan diri tanpa ada batasan,
berkarya lagi dengan semangat-semangat baru dan mampu bebas untuk bukan bebas dari. Ya. Wah, kita mau isi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif. Terima kasih Pak Lis. Satu kalimat dari Gus Dur yang perlu saya ucap sebelum penutupan adalah kalau ingin perubahan jangan tunduk pada kenyataan. Terima kasih. Kita sampai jumpa di segmen selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.